Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up sob? Nice to meet you. Meet again with me, Fikri Abdul Rahman official. May Allah give us success more and more. Oke sob, video kali ini kita akan bahas beberapa nama-nama terbaik, nama-nama terindah sejagat raya, yang itu menjadi sebuah hal yang terpenting bagi kita, yang harus kita ucapkan dan kita jalankan. Dan bagaimana bacaan-bacaan tersebut? Yuk kita simak video ini. Ini adalah beberapa nada, beberapa nama-nama, dan mungkin apakah ada batasan-batasan tempat tertentu untuk membacanya? Yuk kita bisa simak video berikut ini. Yuk, oke sob, kita akan mulai video yang pertama. Kita dengerin nadanya, kita dengerin beberapa namanya, dan di mana saja mereka membacanya. Mantap nih sob, ternyata mereka ngebacanya ada di kapal laut. Entah ini mungkin undangan oleh TNI Angkatan Laut atau siapapun itu. Yang jelas mereka membacakannya di atas kapal laut, keren banget. Oke, yuk coba kita lanjut dengerin videonya. Kalau yang kita bisa lihat nih orang-orang timur ya sob, kayaknya sob ya. Orang yang pada berjenggot, ada mancung hidungnya kayak saya. Sepertinya ini orang-orang Turki atau orang-orang mana lah gitu ya. Pokoknya dia orang-orang timur, keren banget sih. Tingginya juga sama kayak saya. Ya coba lihat aja lah. Lanjut videonya. Lihat banget sob, lihat dong. Keren banget kan? Ini udah kayak di pelabuhan ini mah. Tuh lihat tuh. Pelabuhan kapal asli. Keren banget sumpah. Mereka aja angkatan laut pada ngebaca kok. Apalagi kita kan sob, kita wajib ngebacanya. Oke sob, keren banget. Ini video yang pertama. Ini para manusia yang membaca Asmaul Husna, mengucapkan dan menjalankannya. Oke, jangan lupa silakan. Ini nama channel YouTube saya, ini nama Instagram saya. Silakan di subscribe, komen, dan like. Oke, lanjut ke video berikutnya sob. Oke sob, kita lanjut lagi penjelasan dari beberapa nama-nama terbaik atau Asmaul Husna. Tadi sudah dibacakan dari beberapa video yang pertama. Lalu pertanyaannya, apakah Asmaul Husna itu dan apa prinsip dasar dalil bahwa kita wajib untuk melantunkan Asmaul Husna dan menjalankannya. Oke, yuk simak video yang pertama. Penjelasan berikut ini. Oke sob, jadi lihat ini materinya saya akan bacakan. Kalian juga bisa lihat sob ya. Saya mau berbagi materi tentang Asmaul Husna. Oke, yang pertama adalah Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma berarti nama-nama. Husna itu artinya berarti baik. Berarti Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang baik atau yang indah. Nah, kalau misalkan kita ditanya apakah Asmaul Husna itu nama-nama yang terindah atau yang terbaik. Mana prinsip dasar dalilnya? Ini ada di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 180. Apakah bacaannya dan bagaimana bacaannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi
asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah yang memiliki Asmaul Husna. Ini artinya Allah memiliki Asmaul Husna. Fad'uhu biha artinya maka bermohonlah. Wadarul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang fi asma'i pada nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka Allah akan membalas setiap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa di sini? Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak percaya dengan nama-nama Allah, orang yang ingkar dengan nama-nama Allah, seolah-olah apaan sih Asmaul Husna itu? Kayaknya nggak ada fungsi apa-apa deh. Ini maksudnya adalah ayat ini tuh seperti itu. Makanya Allah akan membalas dari apa yang mereka kerjakan ketika mereka menyimpang, meremehkan, melecehkan, dan tidak mau mengucapkan dan memakai. Apalagi kita umat Islam, kita harus melaksanakan prinsip dasar apa yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 7, surat nomor 7 ayat 180. Oke sob ya, itu yang pertama. Kita sekarang dengarkan lagi, simak lagi video react berikutnya. Yuk, saya gitu. Nah, oke sob, ini kita dengerin video react berikutnya seperti apa dan apa yang dilakukan bocah ini. Kita bisa simak videonya. Hai guys, tuh keren kan, bocah aja bisa jadi YouTuber. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Amia. Oke, kita lihat apa yang mau dia lakuin. Nyanyi ya sob. Asmaul Husna. Lihat tuh, anak kecil saja udah kebiasaan seperti itu. Tergantung pola kebiasaan seperti apa. Dia ini udah kebiasaan seperti ini. Coba kita dengerin. Ya Bail, sambil ngituin rambutnya udah berapa kali tadi tuh. Silakan hitung, silakan di komen tuh berapa kali dia ngitung tuh ya. Oke lanjut. Oke, siap. Ini bocil lucu juga ya. Dia udah sambil nyantai, sambil santuy, sambil baca sambil pakai kaos, sambil baca Asmaul Husna, ngomongnya nyanyi. Nah, ini udah jadi alam bawah sadar. Semoga kita juga bisa seperti bocah ini. Yuk lanjut lagi sob, untuk video berikutnya penjelasan dari beberapa video tadi. Apa sih dalil hadisnya ketika kita memang diwajibkan untuk membaca Asmaul Husna dan menjalankannya. Oke, di sini ada hadisnya, kita bisa lihat, simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah." Rawahul Bukhari. Artinya, ini dari Abu Hurairah nih, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, innalillahi, sesungguhnya Allah itu punya tis'atan wa tis'ina 99, isman mi'atan illa wahidan 100 kurang 1. Man asoha, barang siapa yang menghafalkannya, berarti kalau sudah menghafal memakai juga, menjalankan juga, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Akan seperti apa rasanya efeknya? Efeknya akan terasa banget sob dalam diri kita.
Kita nggak pernah tahu yang namanya musibah ataupun kesenangan ataupun masalah itu akan selalu terbackup dengan pikiran-pikiran yang seperti ini. Mungkin kita dulu pernah kecelakaan istilahnya, tapi nggak parah. Kadang kita bicaranya malah untung aja, saya malah untung aja, gue cuma jatuh begini. Padahal bukan untungnya kita, tapi untungnya kita adalah bukan karena kitanya bisa menghindari kecelakaan itu, tetapi karena adanya bantuan-bantuan goib seperti ini lewat pikiran-pikiran Asmaul Husna. Jadi begitu. Oke sob, semoga bisa dipahami dan kita lihat video react berikutnya. Oke sob, kita lanjut lagi video berikutnya. Sebelum dilanjut lagi video berikutnya ini, silakan bagi yang suka dan mau membangun channel ini bersama-sama, silakan subscribe, komen, dan like ya. Ini udah ada di sini. Nanti teman-teman silakan di bawahnya mengikuti saja seperti gambar yang ada di bawah. Dan silakan juga follow Instagram saya Fikri Abdul Rahman, dan ini nama akun YouTube saya Fikri Abdul Rahman Official. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa anak sekolah sebelum pelajaran dimulai. Kita wajib juga ketika sebelum pelajaran dimulai kita melantunkan Asmaul Husna di setiap kegiatan kita. Seperti apa nadanya? Ini nada mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Yuk. Enak ya sob ya nadanya. Ini juga tuh lihat tuh adem tuh ya, empuk dilihatnya kalau sering-sering baca Asmaul Husna. Siapa ini, ada yang kenal? Silakan komen di bawah. Lanjut. Oke sob, beres. Jadi ini beberapa anak sekolah setiap pelajaran dimulai itu membaca Asmaul Husna. Semoga kita juga bisa membaca setiap kegiatan-kegiatan kita, terutama kalian yang nonton channel YouTube ini. Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke sob, lanjut lagi penjelasan berikutnya. Apa saja yang harus kita baca, termasuk tadi yang kita baca mungkin bagian-bagian awalnya saja. Kalian bisa menghafalkannya. Jika memang tidak, tambahannya adalah ini, yaitu kita harus menghafalkan dan memakai dari kalimat Asmaul Husna, yaitu Al-Karim. Ya Karim, maksudnya apa ya Karim? Yaitu menjadi orang yang dermawan, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Ini wajib kita laksanakan dalam rangka menjalankan dan mengamalkan kalimat Asmaul Husna Al-Karim. Yang kedua yaitu ya mukmin. Maksudnya apa ya mukmin? Menjadi orang yang jujur, memberikan rasa aman, menolong teman orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku, benda lain yang ada di jalan, membantu orang tua atau anak-anak yang menyeberangi jalan raya. Silakan kita pakai kalimat ya mukmin ini, insya Allah maka kita akan memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Yang ketiga senantiasa bertawakal. Apa itu maksudnya? Kita pakai ya wakil, ya Karim, ya mukmin, ya wakil. Jadi gitu ya. Apa maksudnya dari ya wakil? Harus menjadi pribadi yang mewakili diri kita sendiri. Hidup kita tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kita harus mandiri, gak boleh merepotkan orang lain. Kita harus belajar sungguh-sungguh, tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kita harus belajar mandiri, belajar diri sendiri, tidak boleh diwakili orang lain. Karena
berubah nasib atau tidaknya adalah karena diri kita, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Oke, jadi begitu. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 4 sampai nomor 7. Apa saja selanjutnya yang harus kita ucapkan dan kita jalankan? Yang keempat adalah ya matin. Ya matin maksudnya adalah yang maha kuat, yang maha teguh. Kita sebagai manusia tidak boleh mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain yang melakukan perbuatan tercela dan lainnya. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Ini kita harus pakai dan terapkan. Yang kelima, berkarakter pemimpin. Apa dari kalimat apa Asmaul Husnanya? Yaitu ya jami'. Ya jami' biasanya kita biasa dengar yaitu dengan kalimat jamaah. Maksudnya adalah mempersatukan orang yang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini maksudnya adalah ya jami ya sob ya. Jadi kita pakai, kita ucapkan dan kita jalankan. Ini akan mendapatkan efek dari hal-hal yang seperti ini. Yang nomor 6 yaitu berlaku adil ya adil. Apa efeknya ketika kita mengucapkan dan menjalankan ini? Kita tidak akan memihak dan membela orang yang salah, meskipun dia saudara atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain, keluarga, lingkungan, dan sekitarnya dari kezaliman. Artinya apa? Kita bisa menjaga sifat kita yang berlaku adil, efek dari menjalankan ya adil. Yang ketujuh, menjadi orang yang bertakwa, yaitu ya akhir. Maksudnya apa? Kok ya akhir? Ya akhir itu artinya yang maha akhir. Kita akan berakhir, tetapi berakhir dengan seperti apa? Apakah dengan mati syahid atau mati sanyit, atau mati yang sia-sia, yang blee, atau mati dengan cara yang baik? Itu tergantung dari pola kebiasaan kita. Kalau misalkan kita biasa nonton yang lain-lain yang sifatnya nggak bermanfaat, kita akan berakhir dengan seperti itu. Makanya kita jaga dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hindari sifat-sifat yang melanggar prinsip, dan hindari sifat-sifat yang melanggar hal-hal fatal. Kalau misalkan kita jadi anak yang nakal masih diwajarkan, karena nakal tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita menjadi orang jahat, itu sudah merugikan orang lain. Maling, zina, terus korup, terus utang yang gak dibayar, terus membunuh, mabok, narkoba, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang fatal yang tidak boleh kita lakukan. Oke, lanjut, ini video terakhir berikutnya. Yuk kita cek videonya. Ini adalah yang membaca Asmaul Husna. Yuk kita simak videonya. Ya sob ya, beliau ini anak yang tidak bisa melihat, difabilitas, tetapi dia juga mau melantunkan dan menghafal bahkan Asmaul Husna. Yuk kita lanjut videonya. Lihat ya teman-teman ya, lihat sob ya, ini adalah Syekh Ali Jaber, ini Dewan Juri Ustadzah Nabilah.
Oke sob, kita lihat ini adalah orang tuanya. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika orang tua kita menangis membacakan Asmaul Husna dengan kondisi anak yang tidak bisa melihat atau buta. Bagaimana dengan kita yang sudah bisa selalu melihat, mata kita dipakai untuk apa? Dan bayangkan juga ketika orang tua kita mendengarkan kita membaca Asmaul Husna, menzikirkan Asmaul Husna, apalagi dalam kondisi sekaratul maut, dalam kondisi yang sudah dibungkus kain kafan dan orang tua tidak bisa kita lihat lagi dalam kondisi menangis seperti ini karena sudah dibungkus dengan kain kafan. Yuk kita kita paksa, kita coba, kita usaha untuk selalu melakukan Asmaul Husna. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita, dan untuk masa depan kita yang jauh lebih baik lagi. Baik sob, terima kasih semuanya, semoga manfaat video ini. Dan ini adalah beberapa uraian sedikit yang harusnya kita 3 jam menjelaskan ini, tetapi saya sudah simpelkan pembahasannya menjadi hanya beberapa belas menit saja. Semoga video ini manfaat. Silakan like, comment, share, and subscribe bagi yang mau membangun channel ini. Semoga channel ini makin baik dan makin berkembang ke depannya. Terima kasih. Selalu asik saling hormat, gaul tetap taat, banyakin karya bukan gaya, banyakin fungsi bukan gengsi. Oke, thank you, bye bye, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.